Budaya semuanya, kami dari kelompok 410C. Hari ini kami akan mempresentasikan topik dari makalah kami, yaitu keberagaman agama Buddha dan Indonesiaku. Dengan masalah utama perbedaan corak pada tempat pemujaan agama Buddha pada masa lalu dan pada masa kini. Saya Luis Derry. Nama saya Tristan. Nama saya Indra. Nama saya Felis. Nama saya Olivia. Dan mari kita lanjut ke topik pertama. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Indra. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi agama Buddha mulai masuk. Jadi agama Buddha mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi dan telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah dan budaya bangsa. Warisan budaya yang ditinggalkan meliputi teks-teks keagamaan, tradisi upacara, serta bangunan-bangunan monumental seperti Candi Borobudur. Pada masa lampau, tempat pemujaan Buddha memiliki arsitektur yang besar dan rumit, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol keagungan serta pencapaian teknologi dan seni arsitektur pada masa itu. Candi-candi di Jawa dan di Bali menjadi bukti nyata dari perkembangan agama Buddha yang menyatu dengan budaya lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat pemujaan Buddha mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun fungsi. Dari bangunan megah di masa lalu, kini tempat Buddha lebih sederhana dan praktis. Meski begitu, nilai-nilai spiritual tetap terjaga dalam setiap desain dan fungsi tempat ibadah tersebut. Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan pandangan masyarakat terhadap spiritualitas. Fenomena ini muncul pertanyaan penting: mengapa terjadi perbedaan corak tempat pemujaan agama Buddha antara masa lalu dan masa kini? Faktor apa aja yang mempengaruhi perubahan ini? Apakah ini sebenarnya disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial, atau ada pula pengaruh lain seperti pergeseran nilai spiritualitas dan kebutuhan umat? Presentasi ini mencoba mengkaji perbedaan bentuk dan fungsi tempat pemujaan agama Buddha dari masa ke masa, sekaligus memahami bagaimana perubahan tersebut mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Felis dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Jadi yang pertama yaitu untuk menganalisis perbedaan corak arsitektur tempat pemujaan Buddha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam desain dan arsitektur tempat pemujaan Buddha antara candi-candi besar yang dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan vihara atau tempat ibadah yang kontemporer. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan desain tempat pemujaan. Tujuan lainnya adalah untuk mengungkapkan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam desain dan pembuatan tempat pemujaan Buddha. Faktor-faktor ini bisa mencakup perkembangan teknologi konstruksi, perubahan sosial budaya, adaptasi terhadap lingkungan sekitar, serta pengaruh ajaran dan praktik keagamaan Buddha itu sendiri. Yang ketiga, ada mengeksplorasi relevansi tempat pemujaan Buddha dalam kehidupan keagamaan kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan corak tempat pemujaan Buddha mencerminkan perubahan praktik dan keagamaan Buddha di Indonesia. Apakah perubahan ini menunjukkan upaya adaptasi terhadap kebutuhan spiritual umat Buddha di masa kini, dan sejauh mana nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan dalam konteks modern? Perkenalkan, nama saya Tristan, selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, perbedaan corak dari tempat pemujaan bagi agama Buddha atau biasanya yang disebut dengan wihara ini dibandingkan dari masa lalu dengan masa sekarang pastinya berbeda. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari perbedaan tersebut. Contohnya seperti nilai-nilai keagamaan, sejarah, dan juga perubahan sosial. Nah, yang saya akan bahas pada hari ini yaitu mengenai yang pertama perkembangan teknologi dan material, kedua konteks sosial dan fungsionalitas, dan juga yang ketiga globalisasi dan pengaruh internasional. Jadi perkembangan teknologi dan juga ketersediaan material ini merupakan salah satu faktor yang
penting karena pada masa lalu ini candi-candi ini dibangun dengan menggunakan teknik-teknik pembatuan yang sangat rumit dan juga menggunakan tenaga kerja yang lebih terampil dibandingkan pada masa sekarang. Jadi pada masa sekarang ini wihara ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan beton, kaca, dan juga logam. Jadi wihara ini memiliki unsur-unsur yang lebih modern. Nah, ini membantu wihara supaya bisa lebih efisien dan juga ekonomis. Lalu ketersediaan dari material juga merupakan faktor yang penting di mana pada masa lalu material lebih susah untuk dicari dan ditemukan. Sedangkan pada masa sekarang ini ketersediaan dari material lebih mudah untuk ditemukan. Jadi ini memungkinkan pembangunan untuk lebih cepat dan juga bisa dicapai dalam harga yang lebih rendah, walaupun coraknya lebih minimal. Lalu yang kedua, konteks sosial dan fungsionalitas. Jadi tempat wihara ini pada masa dulu bisa digunakan sebagai tempat mendapatkan pendidikan, tempat meditasi, dan juga tempat kita bisa mendapatkan pengajaran agama dalam skala yang besar. Jadi ini disengajakan memiliki tujuan yang multifungsional. Sedangkan pada masa sekarang ini wihara lebih berfokus digunakan sebagai tempat kita beribadah pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembangunan dari wihara ini menjadi lebih praktis dan juga sederhana. Selanjutnya yaitu globalisasi dan pengaruh internasional. Jadi pada masa sekarang ini agama Buddha tidak hanya terpengaruhi oleh tradisi yang lokal, tetapi juga terpengaruhi oleh arsitektur internasional. Jadi pembangunan ini memiliki gaya-gaya yang lebih universal dan juga memiliki elemen-elemen yang terinspirasi dari berbagai negara seperti negara Cina, negara Jepang, Thailand, Myanmar, dan juga Barat. Jadi sekian dari presentasi saya. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebelumnya saya Luis Dery dan saya akan mempresentasikan. Kita mulai dari pemujaan pada masa lalu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Tristan, perbedaan corak pada tempat pemujaan agama Buddha di masa lalu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor sejarah, budaya, sosial, dan spiritualitas. Nah, tempat pemujaan pada masa lalu mendapatkan dukungan penuh dari kerajaan-kerajaan besar seperti dinasti Syailendra. Salah satu contoh tempat pemujaannya itu adalah Candi Borobudur, dan contoh lainnya merupakan Candi Mendut. Nah, jadi tempat pemujaan agama Buddha ini difokuskan untuk pengajaran Dhamma dan juga sebagai simbol untuk manifestasi kekuatan serta kebesaran spiritual. Rancangan arsitektur ini disusun dengan nilai-nilai yang mencerminkan agama Buddha serta mencerminkan perpaduan seni lokal dengan budaya masyarakat setempat. Sekarang kita masuk ke tempat pemujaan pada masa kini. Nah, tempat pemujaan pada masa kini cenderung lebih berorientasi ke arah fungsionalitas dan kesederhanaan. Bisa kita lihat, vihara modern seringkali menggunakan teknologi mutakhir dan bahan-bahan untuk mempercepat efisiensi waktu serta biayanya. Vihara modern tidak jarang juga menggabungkan elemen-elemen serta nilai-nilai agama Buddha tradisional dengan pengaruh global. Hal ini mencerminkan transformasi agama Buddha dan kemampuannya untuk beradaptasi. Nah, secara keseluruhan, transformasi ini menunjukkan kemampuan agama Buddha untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga menunjukkan filosofi agama Buddha yang fleksibel karena dapat menjadi relevan walaupun sampai ke kehidupan modern saat ini. Jadi evolusi ini membuktikan kemampuan agama Buddha dalam menyeimbangkan antara mempertahankan warisan budaya dan memenuhi kebutuhan modern. Jadi kita sebagai umat-umat dari agama Buddha harus tahu tentang masalah ini dan harus tahu mengapa hal ini dapat terjadi, agar wawasan kita tentang agama Buddha dapat lebih luas dan dapat disebarkan ke orang-orang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Meskipun penggunaan teknologi dan arsitektur global telah menyebar semakin luas, penting untuk tetap mempertahankan identitas lokal dalam pembangunan tempat pemujaan. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan elemen seni dan budaya tradisional yang dilakukan dengan nilai-nilai Buddha, sehingga tempat ibadah tetap menjadi simbol unik dari warisan budaya Nusantara.
Selanjutnya adalah pelestarian dan pengembangan tempat pemujaan bersejarah. Tempat pemujaan agama Buddha dari masa lalu seperti candi-candi kuno harus dijaga dengan baik melalui upaya pelestarian yang melibatkan komunitas lokal dan dukungan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti virtual tour dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat global untuk belajar tentang warisan budaya ini tanpa merusak fisik situs tersebut. Dan terakhir adalah pengembangan desain yang ramah lingkungan. Pengembangan vihara masa kini sebaiknya mempertimbangkan desain yang lebih ramah lingkungan, menggunakan bahan yang berkelanjutan dan efisien energi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Buddha tentang harmoni dengan alam dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan lingkungan hidup. Sekian dari saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya harap presentasi ini dapat berguna bagi kalian semua. Namo Buddhaya, terima kasih.